Kalau di Bali ini memang aman, amin Pak ya. Iya, itu yang penting itu tadi Pak, saling menjaga tadi. Itu toleransi itu kan artinya bukan kita memaksa orang untuk menghormati keyakinan kita. Ada karena jiwanya kosong, roh lain itu kan butuh tempat Pak. Nah, tatkala dia kosong, dia itu seringkali mengundang untuk roh lain masuk. Nah, kalau roh lain masuk dalam diri manusia itu kan merusak. Logi Pak, supaya malaikat kegelapan ini tidak berani mendekat kepada kita. Ya. Supaya kuasa kegelapan, malaikat kegelapan tidak mendekat pada kita adalah yang pertama, kita harus dekat sama Tuhan, Pak. Bicara cerdas, pasti ada solusi. Semua orang punya pilihan terhadap kehidupan. Pilihan tersebut ada yang sama, ada yang berbeda. Apapun pilihan dari profesi-profesi, itulah tanggung jawab dari kita semua. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan ngobrol anugerah terindah yang kita terima di pagi hari ini bersama Bapak Pendeta Gideon Sukardi. Terima kasih. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Pak Arta. Wah. Satu kehormatan kalau saya diundang di sini. Kami yang terhormat Pak. Pertama kali kami didatangin seorang pendeta ke tempat kami ini Pak. Amin, mudah-mudahan diberkati kita semua. Amin, amin. Diberikan rezekinya, kerukunannya, kesehatannya Pak. Iya, doa kita semua. Bapak memilih profesi pendeta, alasannya apa Pak? Iya, kalau ini menurut saya Pak ya, biasanya jarang orang punya cita-cita atau keinginan jadi pendeta. Betul Pak. Termasuk saya. Karena saya itu dulu seorang guru, seorang pengajar. Makanya sekolahnya dulu di sekolah pendidikan guru. Jadi kalau saya sekarang jadi pendeta itu bukan pilihan saya, tapi itu adalah panggilan dari Tuhan. Panggilan Pak. Iya, karena untuk jadi pemimpin rohani itu tanggung jawabnya berat. Kenapa demikian? Karena orang hidup untuk dirinya sendiri udah susah Pak. Sebentar Pak. Ya. Pilihan dan panggilan. Ya. Cara membedakannya Pak? Ya. Cara membedakannya seperti tadi saya katakan bahwa saya nggak punya pilihan untuk jadi pendeta. Itu karena tanggung jawabnya berat. Ini masalah keumatan. Kalau jalannya salah kan resikonya terlalu besar bagi pemimpin umat. Itu. Terus yang kedua harus menjadi teladan. Karena untuk mengajar itu kan banyak orang bisa. Betul. Tapi kalau kita pendeta kan harus jadi teladan. Jadi jangan kita mengajarkan apa yang kita nggak pahami dan apa yang kita nggak lakukan. Jadi kita harus mengajarkan apa yang kita lakukan. Jadi simpel aja. Jadi tadi saya katakan bahwa pilihan saya jadi guru, rupanya saya jadi pendeta. Nah kalau hal yang lain, profesi yang lain, bisa jadi itu pilihan Pak. Tapi kalau menurut saya masalah hal rohani itu karena memang panggilan Tuhan. Tanda-tandanya ini menjadi dikatakan panggilan itu apa Pak? Ciri-cirinya? Oh ini panggilan loh, bukan pilihan. Ya.
Tadi saya katakan kalau saya menjadi pendeta itu walaupun tanggung jawabnya moral itu berat, tapi menikmati. Saya menikmati. Jadi saya menikmati. Kadang-kadang, bukan kadang-kadang ya, hampir semua orang, satu orang punya masalah lebih dari satu, mungkin 3, 4 dan sebagainya. Nah, pendeta ini kan harus mendampingi umat ya, seperti kalau Bapak punya hobi nanam, itu harus ditanam, harus disiram, bagaimana pertumbuhannya, ada binatang atau tidak, atau ada faktor-faktor hal yang lain yang bisa membuat tanaman tidak tumbuh dengan baik. Nah, jadi kalau pendeta itu waktunya 24 jam, Pak. Itu waktunya 24 jam. Saya pernah ada teman saya, dia ngomong gini, ya pendeta juga punya privasi gitu. Jadi kalau waktu saya tidur ya handphone saya matikan. Saya perlu istirahat gitu. Nah, saya juga ikut-ikutan seperti itu. Kan perlu privasi juga gitu. Betul. Tapi tatkala saya matikan handphone tuh, saya dapat impresi dari Tuhan. Seolah-olah itu bahwa saya itu jadi pendeta cuma siang saja. Siang saja, kamu jadi hamba Tuhan cuma siang saja. Kalau malam bukan hamba Tuhan, kan itu. Jadi pengalaman pribadi itu ada tidak rasa, ya, rasa bersalah. Terus ada teman yang lain mengatakan, tapi Pak juga butuh istirahat. Ya, butuh istirahat pasti. Dan umat yang saya layani juga tahu bahwa pendeta juga manusia, dia butuh istirahat. Tapi kalau sampai ada hamba Tuhan atau pendeta itu dapat telepon tengah malam, kadang-kadang jam 2 pagi saya ditelepon, itu berarti sangat urgen. Pernah ada kecelakaan, jadi harus urus ya ke rumah sakit, atau bisa juga karena sakit yang bersangkutan atau keluarganya yang mengalami ketakutan, nah, butuh pendampingan seperti itu. Jadi nggak mungkin mereka hanya ngobrol tentang jagung bakar lalu telepon pendeta, kan nggak mungkin gitu. betul. Ya itu. Pasti ada permasalahan yang Ya, memang. jadi saya merasa itu panggilan. Nah, panggilan pun itu juga nanti masuk ke apa yang Bapak tadi sampaikan. Bisa juga antara panggilan dengan pilihan juga bisa jalan sama-sama, karena misalkan Tuhan tetapkan saya menjadi pendeta, tapi kalau saya nggak mau ya Tuhan kan nggak memaksa kan, Pak. Betul. Tuhan memberikan pilihan, apakah saya mau nggak untuk menjadi hamba Tuhan Atas gitu. pilihan tersebut. Atas pilihan tersebut gitu. Nah, nanti kita akan dibawa seperti itu ya, seperti yang Bapak tadi ngobrol sampaikan. Ya, yang tadinya nggak hobi nyanyi karena keadaan, karena apa, akhirnya menjadi hobi nyanyi Karena menikmatinya. dan menikmati. Apalagi kalau itu dihubungkan dengan bisnis, bisa jadi Menikmati juga. menikmati juga hasilnya. Hasilnya dapat cuan, Pak. Betul, Pak. Itu karena kalau kita punya lagu, Pak, itu kalau digunakan kan kita dapat royalti terus kan, Pak. Betul. Direkam oleh berapa orang, siapa saja, dia harus bayar sama kita gitu. Kalau Bapak Pendeta mulai menyandang profesi ini dari kapan, Pak? Dari umur berapa dan kenapa pilihannya di Bali, Pak? Iya. Nah, itu kembali bahwa saya ke Bali juga nggak pilihan juga, Pak. Oh, nggak pilihan. Nggak pilihan juga gitu. Jadi pada waktu itu saya tugas di Surabaya dan 6 bulan lagi saya mau menikah gitu. Terus saya dipanggil oleh pimpinan. Tapi sebelum itu saya dari seorang teman, dia mendapatkan visi yang dari Tuhan bahwa saya berjalan ke suatu tempat, ke suatu sawah gitu. Yang sawah itu arahnya ke Bali begitu. Jadi artinya bahwa Tuhan akan utus saya akan melayani pekerjaan Tuhan di Bali. Nah, saya nggak punya rencana menikah 6 bulan lagi. Umur berapa itu, Pak? Umur 24 tahun. Oh,
4 tahun. Masih muda sekali, Pak. Masih muda ya. Nah, terus setelah saya dapatkan impresi itu, saya dipanggil pimpinan bahwa di Bali membutuhkan seorang hamba Tuhan. Nah, karena saya sudah dapat duluan ya, waktu dia tanyakan gimana Pak Gideon siap ke Bali, saya bilang siap. Loh kok siap gimana? Apalagi Bapak mau menikah. Iya, saya sudah dapat sesuatu sebelumnya yang Tuhan beritaruh di dalam hati. Ya, saya mangkut, yakin bahwa itu adalah kehendak Tuhan saya masuk Bali. Begitu. Wow. Ya. Tahun berapa itu, Pak? Tahun 1988. 88, Pak ya. Iya. Dan Bapak sebagai hamba Tuhan atau sebenarnya pendeta itu di Bali di mana itu, Pak? Ya, kalau seperti kami ini melayani umat kan mulai dari nol ya, mulai dari nol. Jadi kita menyampaikan kabar baik ya pada orang-orang yang membutuhkan gitu. Dan akhirnya kita orang-orang yang kita layani itulah kita bimbing dari satu rumah ke rumah yang lain. Karena waktu itu ya pendeta tuh macam-macam Pak. Kalau pendeta gereja tertentu biasanya dapat fasilitas gaji dan sebagainya. Kalau kami enggak, kami istilahnya kalau bahasa kami itu melayani dengan iman. Ya kalau kita melayani, kita menjadi berkat, Tuhan pasti pelihara kami. Gitu. Gerejanya di mana, Pak? Gereja kami di Jalan Dewata Kargo, Denpasar Utara. Ya kami ada di sana. Tapi status tanahnya masih kontrak Pak, kami di sana 15 tahun. Oh. Iya. Berarti Bapak termasuk pendiri di situ? Ya, saya betul. Jadi saya yang merintis gereja itu dari tahun 88 itu. Gitu. Mohon maaf Pak, kan biasanya gereja itu ada nama apa ya? Apa? Ya. GPI apa Pak? Ya, namanya Gereja Penyebaran Injil. Dengan nama jemaatnya Narwastu Murni. Narwastu Murni. Narwastu itu nama rempah-rempah atau kayu yang diolah menjadi yang diambil wanginya itu Pak. Ya kita berharap orang-orang yang latar belakangnya kan macam-macam Pak. Ada yang dari preman, ada yang dari ya segala macam lah. Kita bentuk mentalnya, rohaninya, spiritualnya agar mereka menjadi berkat bagi masyarakat. Kalau di Hindu Pak, ada yang namanya pengempon. Pengempon itu artinya pemilik daripada pura atau pengayah pura setempat Pak. Kalau di tempat Bapak berapa kakak Pak? Kakaknya kira-kira ada 30 kakak ya, 30 kakak. 30 kakak Pak ya. Untuk sampai saat ini Pak? Ya, untuk sampai saat ini. Terus orang-orang teman-teman yang dulu membantu saya, biasanya mereka sudah mandiri kan udah kita bina, mereka mandiri. Itu dia buka pelayanan yang lain. Kan macam-macam tuh Pak Ade. Jadi artinya ada yang pelayanannya fokusnya di penggembalaan atau gereja, ada juga di fokusnya orang-orang yang kena narkoba gitu. Ada juga yang fokusnya ke anak-anak panti asuhan atau orang-orang jompo gitu. Jadi macam-macam pelayanan gitu. Kalau Bapak penyebaran Injil? Ya, Gereja Penyebaran Injil. Masuk tahun 84? Ya, masuk tahun 84 di Bali tercinta ini. Di Bali ini kan mayoritas Hindu Pak? Betul. Penerimaan masyarakat pada waktu itu? Ya. Ada penolakan atau bagaimana Pak? Ya. Ya, saya bersyukur karena saya memahami bahwa masyarakat di Bali itu hampir sama karakternya dengan Jawa, Pak. Jadi artinya kalau kita datang ke suatu tempat harus
kula nuwun harus permisi, harus memberitahukan bahwa identitas saya ini dan tujuan saya seperti ini, itu untuk membina umat yang istilahnya penyakit rohani lah gitu ya Pak. Begitu. Jadi seperti itu. Jadi tatkala kami masuk Bali, kami lapor, kami permisi pada lingkungan yang ada, dan penerimaan mereka luar biasa, sangat luar biasa. Teman-teman saya kalau mereka datang di Bali, mereka mengatakan bahwa toleransi masyarakat di Bali itu sangat luar biasa, sangat luar biasa. Indonesia harus belajar dari Bali, Pak. Indonesia belajar dari Bali, Indonesia Pak. Belajar dari Bali. Apa kira-kira Pak yang luar biasanya ini Pak? Yang luar biasanya itu kita saling memahami dan saling bisa menerima. Jadi sebetulnya kalau orang itu mereka datangnya sopan, mereka permisi, biasanya kita lebih mudah untuk bergaul, untuk masuk dalam suatu komunitas. Jadi saya sendiri kalau datang suatu tempat, misalkan saya juga termasuk pindah ini baru 2 tahun ini Pak. Saya lapor dulu ke klien, dan saya juga ngomong saya sering keluar, dan kalau ada apa-apa tolong kami jangan ditinggal, kalau ada kegiatan. Kami pendatang harus ngerti lah Pak. Itu harus memberikan suatu keteladanan masalah ketertiban dan sebagainya. Dan kami sangat welcome dengan klien, dengan lurah dan sebagainya gitu. Di Bali ini kan lingkungannya terkenal dengan budaya adat istiadat, Pak. Nah, Bapak penyesuaian budaya dan adat istiadat di lingkungan Bapak itu pernah mengalami hambatan, kendala atau gesekan, Pak? Ya, selama ini belum pernah, Pak. Ya, saya berharap jangan sampai gitu ya. Itu harus saling menghargai itu, Pak. Saling menghargai, saling memahami itu. Jadi kami ya dengan teman-teman dari desa juga sangat akrab. Jadi karena saya sudah ngomong duluan, Pak. Kalau ada hal-hal yang nggak berkenan, tolong jangan dibiarkan, panggil kami. Itu baik menyangkut masalah apa, atau misalkan menyangkut masalah umat kami yang mungkin tidak elok atau tidak pas lah, itu panggil aja, nanti kami yang ngurus mereka kalau itu memang anggota kami gitu. Pernah Pak ada tantangan, ada permasalahan atau hambatan-hambatan atas toleransi? Mungkin bukan dari agama Hindu aja. Kita di sini kan ada agama Muslim, Buddha, Kristen, Pak. Pernah ada permasalahan toleransi tersebut? Kebetulan saya belum pernah jumpa, Pak. Jadi aman amin ya gitu. Aman amin Pak ya. Aman amin. Kalau di Bali ini memang aman amin Pak ya. Iya, itu yang penting itu tadi Pak, saling menjaga tadi. Itu. Toleransi itu kan artinya bukan kita memaksa orang untuk menghormati keyakinan kita. Ya, itu kadang-kadang ada pemahaman yang bisa nanti saling menuntut, Pak. Jadi toleransi itu artinya kita memahami orang lain, menghormati keyakinan orang lain. Begitu. Toleransi memahami orang lain. Ya. Dan menghormati keyakinan orang lain. Sederhana itu Pak ya? Iya, yang ribut itu karena kita maksa orang untuk menghormati kita, itu kan ribut itu Pak. Iya, kadang-kadang malah apa-apa disangkutkan agama kan repot ya Pak. Itu kadang-kadang jualan nasi bungkus saja pakai nama agama, nah itu yang itu membuat orang ngerasa gak enak gitu. Berarti tidak menghormati keyakinan orang lain Pak ya? Dan juga gak menjaga perasaan orang lain gitu. Nah ini Pak, ya. Menjaga perasaan ini Pak. Ya, menjaga perasaan ini artinya kalau misalkan itu gak baik ya menurut orang lain, ya walaupun itu baik menurut kita, ya kita jangan lakukan kan gitu Pak. Gitu. Walaupun itu baik menurut kita, misalkan kita dalam lingkungan orang Islam misalkan kan,
ya kita harus tahu mereka apa yang mereka kira-kira nggak pas di hati mereka gitu. Kayak gitu. Pak. Dan, ya. Kalau di Bali ini kan terkenal juga dengan mistik, Pak. Betul. Kalau di Kristen ada mistik, Pak ya? Ya, di dalam kekristenan itu bahkan kalau agama-agama di Indonesia itu sesuatu, maksudnya mistik ini ya, banyak itu Pak. Maksudnya gimana ini? Mistik itu Ya. kayak saya nonton film-film yang horor Kristen itu kan ada roh yang memasuki manusia, ada roh bergentayangan, ada roh yang memang masuk ke badan manusia membuat kejahatan atau kebaikan. Nah, hal-hal seperti itu di Bali kan juga ada, Pak. Betul. Nah, kalau di Bapak gimana itu? Ya kayaknya semua agama ada itu Pak. Ada, Pak ya? Ya semua agama ada kayaknya. Jadi nah di situ ya harus ya kalau di Kristen tuh misalkan Pak, ini misalkan kalau dia punya usaha bangkrut misalkan. Nah bangkrut itu kan penyebabnya macam-macam. Yang pertama karena kurang pengalaman. Ada bangkrut karena dia ada serangan dari roh-roh lain. Karena Tuhan itu kan selalu baik. Tuhan itu baik. Tapi tetangganya ini yang kurang baik, Pak. Artinya setan itu yang kurang baik kan gitu. Nah, itu yang berusaha membuat manusia mengalami kesusahan, kesulitan. Nah, dengan tujuan supaya dia datang ke dia, ya. Dia berharap datang ke setan kan gitu, Pak. Ya. Sedangkan Tuhan itu mengizinkan masalah supaya manusia itu datang kepada Tuhan, karena nggak semua dalam hidup ini kita bisa selesaikan dengan uang, dengan kepintaran, tetapi ada hal-hal tertentu yang bisa selesaikan dengan doa. Tetapi kuasa kegelapan ini ya dia berharap manusia tatkala mengalami kesulitan dia datang ke setan itu, dan kita harus tahu setan itu kalau nolong sekali dia bisa ngambil 100 kali, bisa ngambil 200 kali, Pak. Minta imbalannya, Pak. Betul, itu pasti. Itu pasti. Cuma manusia kadang-kadang dia berpikir hanya kebutuhan masalahnya selesai, nah dia nggak berpikir Instan, Pak. Nah itu nggak berpikir panjang seperti itu. Ya. Saya dengar Bapak juga menangani yang namanya kesurupan itu, Pak. Iya. Apakah ada doa-doa tertentu atau ritual-ritual tertentu dalam Kristen, Pak? Karena dalam Hindu kan kalau kesurupan pasti ada Betul. ada sarana yang kita pakai untuk mengeluarkan orang kesurupan, ada doa-doa, ada fasilitas lainnya, Pak. Ya. Kalau di Bapak gimana? Kalau di dalam kekristenan itu kalau ada orang yang kesurupan, ya, betul-betul kesurupan, Pak ya. Karena ada orang stres ya seperti kesurupan. Ada orang stres itu seperti kesurupan. Seperti kesurupan, Pak. Ya, dia teriak-teriak padahal sebenarnya bukan roh lain. Bukan ada unsur roh jahat, tapi karena dia stres saja, dia bisa teriak-teriak dan sebagainya. Nah, tapi ada juga yang memang kesurupan benar. Ada karena jiwanya kosong, roh lain itu kan butuh tempat, Pak. Nah, tatkala dia kosong, dia itu seringkali mengundang untuk roh lain masuk. Nah, kalau roh lain masuk dalam diri manusia itu kan merusak. Ya, merusak itu. Nah, itu caranya kalau di dalam kekristenan itu caranya hanya dengan doa saja. Dengan doa, Pak. Ada doa. Nah, doanya itu macam-macam. Nah, roh lain itu masuknya ide dia sendiri, ide dari setan. Ada juga roh itu masuk karena diperintahkan oleh orang, karena ada tenung, sihir, mantra dan sebagainya itu diperintahkan orang. Nah, itu biasanya karena sakit hati, akar pahit, dan akhirnya dia ngerjain temennya atau dianggap musuh, sehingga kirim sesuatu untuk orang itu. Jadi jalan keluarnya kalau dalam kekristenan dia hanya doa saja, nggak ada yang lain-lain. Tidak ada fasilitas. Tidak ada.
Berarti Ya. ada doa-doa tertentu itu Pak? Ya, doa-doa yang pengusiran tadi Pak. Ya, setelah pengusir, diusir roh jahatnya itu, tetapi juga dia harus membereskan diri. Jangan-jangan kalau orang ngirim sesuatu pada dia, jangan-jangan dia bikin sakit hati dengan orang dan sebagainya. Itu harus bereskan, dia minta ampun sama Tuhan. Gitu. Bapak pernah punya pengalaman Pak atas melepaskan roh jahat? Berarti ada roh baik juga Pak? Ya. Jadi sesuatu yang jahat pasti dari Tuhan. Sesuatu yang jahat pasti dari kuasa kegelapan. Sesuatu yang baik itu pasti dari Tuhan. Makanya di dalam kekristenan itu ada istilah menyebut Tuhan itu Bapa. Bapak di surga. Ya, kenapa dibilang Bapak? Itu sebetulnya untuk membantu kejiwaan kita supaya hubungan kita dengan Tuhan itu merasa dekat Pak. Kalau kita panggil hanya Tuhan saja, sudah nggak bisa terjangkau itu. Tapi kalau kita panggil Tuhan itu Bapa, itu secara kejiwaan membantu kita supaya kita merasa dekat sama Tuhan gitu. Jadi sekali lagi kalau itu memang dari roh jahat, itu harus usir roh jahatnya. Terus yang kedua ada pemberesan. Kalau memang dia punya kesalahan apa-apa, dia harus telepon, dia harus minta maaf gitu. Kalau misalkan dia salah minta maaf, itu pintu untuk menutup roh-roh jahat tadi. Tapi kalau itu dia tidak kesalahan sama orang, dia nggak minta maaf dan sebagainya, itu bisa roh jahat masuk, dikirim oleh orang-orang tertentu karena dia ada celah kesalahan di sana. Itu makanya harus cintailah sesamamu seperti dirimu sendiri. Itu, tapi itu harus diingatkan terus Pak, diingatkan terus. Memang ngomong itu mudah Pak. Bicara itu mudah. Mudah Pak, kalau misalkan kita ditipu orang gitu. Saya pernah juga mendoakan saudara kita yang dari Hindu juga pernah Pak. Pernah Pak ya? Pernah. Orang Hindu kesurupan, Bapak? Dia nggak kesurupan, tapi ada istilahnya di dalam dirinya itu ada sikap yang di dalamnya juga ada roh jahat juga gitu. Karena waktu kami berdoa, karena saudaranya kan Kristen, dia minta tolong saudaranya, minta didoakan di rumah sakit. Jadi waktu itu saya ngomong bahwa Bapak pengen sembuh, ya saya pengen sembuh. Ya, saya akan berdoa untuk Bapak. Ya kiranya Tuhan mendengar, menjawab doa Bapak. Terus waktu berdoa, Tuhan kasih impresi ke saya, Bapak ada akar pahit. Bapak ada sakit hati. Jadi tahunya dari dia cerita apa dari Bapak? Enggak Pak, saya ada feeling itu? Iya ada feeling itu. Terus waktu saya ngomong gitu, Bapak harus mengampuni, so Bapak sembuh. Dia jawab, tidak, saya nggak bisa mengampuni. Dia kurang ajar. Tapi kalau Bapak nggak mengampuni, Bapak nggak sembuh. Nggak sembuh nggak apa-apa, biar saya mati. Sedih juga saya. Kenapa sampai gitu? Kenapa Bapak sampai marah seperti itu? Ya itu masalah tanah, katanya banyak diambil kakaknya itu. Masalah tanah gitu. Jadi kami hanya menyampaikan pencerahan aja, selanjutnya kan terserah dia gitu kan. Jadi artinya tatkala dia tuan rumahnya, yang punya otoritas kan dia Pak. Saya kan membantu saja. Betul. Tapi kalau dia nggak mengusir sesuatu yang negatif itu ya nggak bisa dilepaskan, nggak bisa disembuhkan. Bukan berarti Tuhan nggak berkuasa, tapi memang dianya yang nggak mau seperti itu. Saya bilang sama Bapak itu, kalau Bapak nggak bisa mengampuni, karena Tuhan mengasihi Bapak bisa mati. Dia malah jawab, ya mati nggak apa-apa. Sedih sekali kita dengar gitu Pak. Berarti luka banget gitu. Betul. Itu seperti itu. Ya. Akhirnya Pak? Ya mati Pak. Mati Pak? Mati itu. Mati, sudah dia warisannya nggak dapat, terus jiwanya, ya kalau orang mati dengan akar pahit itu dia mau kemana kan secara umum kita bisa
menyimpulkan walaupun tidak benar seluruhnya, dia akan mengalami proses nanti apa di sana tuh bagaimana kan biasanya sesuai dengan keyakinan masing-masing. Pak, saya mau tahu nih Pak. Yeah. Kalau dalam ajaran agama Hindu itu kan struktur Tuhan Pak. Iya, betul. Maaf Pak, saya cerita sedikit. Struktur Tuhan, ada Sang Hyang Widi, ada Dewa, ada Betara, ada Yang Guru, dan ada leluhur Pak. Kalau dalam Kristen Pak, seperti apa strukturnya ini Pak? Dan di mana letak roh kegelapan itu? Ya, kalau di dalam kekristenan tidak banyak dibahas ke sana, Pak. Tapi kesimpulannya saja itu ada Tuhan atau Sang Hyang Widi tadi. Terus yang kedua ada malaikat-malaikat, ya. Ada roh jahat, ada manusia. Manusia itu termasuk leluhur kita ya. Dan nah sekarang setan tuh di mana? Kan gitu, atau kuasa kegelapan itu di mana? Kalau di dalam kekristenan itu bahwa kuasa kegelapan itu sebetulnya malaikat, Pak. Malaikat. Dia malaikat, tapi karena dia menyombongkan diri, ingin menyamakan dengan Tuhan, akhirnya dia dibuang dan dihukumkan nanti di neraka. Nah, itulah bedanya. Dengan manusia berbeda. Manusia itu ketika berdosa, Tuhan nggak buang. Tuhan cari, Tuhan ampuni, supaya dia menerima keselamatan. Karena apa? Karena manusia itu ciptaan Tuhan yang paling mulia. Bahkan kalau dalam kekristenan tuh manusia itu diciptakan segambar atau serupa dengan Tuhan. Gitu. Jadi kuasa kegelapan itu lahirnya dari malaikat yang memberontak kepada Tuhan. Nah itu. Jadi malaikat kan banyak sekali, Pak. Yeah. Jadi ada malaikat yang memberontak yang dipimpin oleh Lucifer ini dan antek-anteknya, tapi juga ada malaikat yang masih setia dengan Tuhan. Malaikat yang setia dengan Tuhan. Ya. Berarti malaikat ini ada yang jahat? Ya, betul. Ada yang setia, baik. Ada yang baik, ada yang jahat, betul Pak. Gitu. Kalau yang jahat itu ya Lucifer dan atau setan dan pasukannya ini. Malaikat ini roh? Ya, roh. Roh dari manusia apa memang diciptakan oleh Tuhan, Pak? Ya, kalau di dalam kekristenan itu malaikat itu diciptakan dari api ya, diciptakan oleh Tuhan. Gitu. Ada makhluk-makhluk yang tujuannya untuk melayani Tuhan, tapi juga melayani manusia. Kalau alasan, Pak, kenapa Tuhan menciptakan malaikat kejahatan, Pak ya? Ya, sebetulnya Tuhan nggak menciptakan suatu kejahatan ya, tapi malaikat itu yang pilih. Karena Tuhan itu menciptakan manusia atau malaikat itu tidak seperti robot gitu. Jadi dia punya hak untuk memilih. Gitu. Nah, malaikat pemberontak ini dia memilih, dia mau menyamakan diri dengan Tuhan. Ya, itu seperti itu. Jadi malaikat itu atau setan itu dia memberontak kepada Tuhan, itu pilihan dia gitu. Ya, karena dia punya kekuatan, ya, dia punya kesaktian lah bilang Pak. Betul Pak, betul. Sehingga dia merasa dirinya sejajar dengan Tuhan itu sendiri. Benar. Berarti sifat-sifat takabur, kesombongan itu ada di situ Pak. Nah itu Pak. Jadi memang kalau orang membunuh, orang berzina itu juga berdosa Pak. Tapi ada yang dosa yang menyangkut harga diri Tuhan, itu yang paling mengerikan, yaitu kesombongan itu. Jadi Tuhan itu menciptakan malaikat sebetulnya bukan untuk itu, tapi untuk melayani. Tapi di surga itu ada pemimpin malaikat yang namanya Lucifer itulah, karena dia itu hebat Pak. Dia itu hebat dan dia dikatakan di sana dia adalah seorang pemimpin pujian. Itu
Jadi seorang pemimpin pujian yang hebat dan akhirnya justru kepercayaan yang dari Tuhan diberikan pada malaikat itu dipakai untuk memberontak kepada Tuhan. Dan dia nggak mungkin memberontak kalau tidak punya potensi yang besar dan dia nggak bisa mempengaruhi orang lain, Pak. Betul. Misalkan ke sebuah negara ada kudeta, ya misalkan kudeta itu kan nggak mungkin dilakukan oleh Pak Camat atau pasti dilakukan oleh tentara yang punya pengaruh gitu. Biasanya kan negara-negara lain yang mengalami kudeta kan seperti itu. Jadi iblis seperti itu. Jadi Tuhan itu menciptakan sesuatu yang baik gitu. Mereka yang memilih jalan yang jahat. Gitu. Apakah sebelum mereka memiliki kekuatan itu, Pak? Ya. Apakah mereka memiliki mencari kekuatan atau kemampuan itu? Apakah mereka menyadari bahwa itu semuanya dari Tuhan? Oh, mereka menyadari, Pak. Menyadari, Pak. Mereka menyadari. Berarti mereka memiliki kepandaian, kepintaran, kehebatan itu anugerah Tuhan. Mereka menyadari itu, Pak. Betul, mereka menyadari itu, Pak. Mereka menyadari, sangat menyadari. Tapi posisi Tuhan itu yang dia inginkan lagi. Sudah tambah, dia banyak menerima dari Tuhan kasih karunia, tapi dia tetap ingin posisi itu. Dan itu juga ada pada manusia-manusia yang tidak menjaga hatinya, Pak. Sama kayak kita, Pak ya. Ya. Kita tadinya tidak punya apa-apa. Ya. Berdoa terus. Ya. Amin menjadi kaya, Pak. Iya. Punya prestasi. Iya. Seperti Bapak bilang tadi, dosa paling tinggi itu adalah dosa apa Pak kesombongan. Bilang? Kesombongan. Ya. Kita takabur, Pak. Betul. Padahal kita menyadari bahwa sebelum kita punya apa-apa, berdoa minta sama Tuhan. Iya, iya. Betul, Pak. Kenapa bisa seperti itu, Pak ya? Yaitu sifat yang karakternya iblis yang diberikan pada orang-orang yang tidak menjaga hatinya. Nah, makanya orang-orang korupsi itu bukan dilakukan orang miskin, Pak. Justru korupsi itu dilakukan orang kaya-kaya. Yang punya peluang, Pak. Wah, yang punya peluang. Nah, itu kita punya teman itu penting, Pak. Punya teman, punya sahabat, punya kakak rohani, punya bapak rohani. Itu penting yang bisa mengingatkan kita. Berarti ya. Kita bisa menjadi iblis atau malaikat kegelapan. Ya. Pada waktu kita menjadi hebat. Peluangnya lebih besar itu, Pak. Peluangnya lebih besar itu karena dia iblis tuh kalau nggak punya pengaruh ya orang lain nggak mau ikut kan, Pak. Makanya dia banyak pengikutnya, itulah yang membuat dia minta posisi Tuhan diganti sama dia. Nggak masuk akal. Tapi itulah hidup yang harus kita pahami. Sama dengan orang korupsi. Sudah segala punya, Pak. Kenapa masih kurang? Masih kurang lagi. Padahal sudah berlimpah. Sudah berlimpah. Udah 7 turunan istilahnya kalau orang Jawa bilang. Ya itu juga nggak habis-habis gitu. Itu kan. Itu. Makanya cukup itu bukan masalah ini, Pak. Cukup itu bukan masalah banyaknya. Tapi cukup itu masalah perasaan hati yang nerimo. Perasaan hati yang bisa bersyukur. Itu. Bukan karena ya manusia memang nggak ada rasa cukup kayaknya, Pak. Tidak pernah cukup, Pak ya? Nggak pernah cukup gitu. Ya begitulah. Ini ngeri juga nih, Pak. Kita bisa menjadi takabur dan sombong. Betul. Pada saat kita memiliki segalanya. Ya, dan ada yang perlu dicatat lagi, Pak. Ya orang miskin juga bisa sombong lah. Cuma kalau belum punya apa-apa dia belum kelihatan, Pak. Jadi sombongnya belum kelihatan. Tapi kalau sudah ada fasilitas itu sombongnya semakin nampak, semakin subur kan gitu. Semakin jadi, Pak. Semakin jadi. Sekarang, Pak, bagaimana caranya kita sudah mampu memiliki segalanya, hebat lah, Pak ya. Unsur keduniawiannya semua kita udah berlimpah, supaya kita tidak takabur dan sombong, Pak. Iya. Bagaimana caranya itu, Pak? Ya supaya kita nggak takabur dan sombong, ya yang terpenting adalah kita harus pahami, Pak, bahwa semua yang kita punya di dunia itu hanya berhenti di samping kuburan, Pak.
Ya, selanjutnya kita datang kepada Tuhan tidak membawa apapun. Nanti kalau malaikat menggoda kita, Pak. kita memiliki pengetahuan yang Pak sampaikan. Ya. Tapi malaikat menggoda ini nggak tahan kadang-kadang, Pak. Jadi ya dipahami tadi yang saya katakan bahwa kita harus tahu bahwa hidup itu terbatas. Itu satu. Terus yang kedua, bahwa kita harus mengambil keputusan cukup dengan apa yang Tuhan berikan. Itu. Dan yang ketiga adalah tatkala kita mensyukuri apa yang ada, itu kenikmatan hidup itu letaknya di sana. Syukur, gitu. Pak. Ya. Barang itu tambah banyak, tambah nggak puas loh, Pak. Kalau orang punya mobil satu puas dia, Pak. Kalau dia punya mobil dua, dia tambah nggak puas. Ketiga lebih nggak puas lagi. Betul. Gitu. Ada yang kurang, Pak. Ada yang kurang gitu. Saya ingin sebuah kekuatan, Pak. Yeah. Ada nggak pengetahuan atau analogi, Pak, supaya malaikat kegelapan ini tidak berani mendekat kepada kita? Ya. Supaya kuasa kegelapan, malaikat kegelapan tidak mendekat pada kita adalah yang pertama, kita harus dekat sama Tuhan, Pak. Pasti itu. Kalau kita dekat dengan Tuhan, kalau kita dekat dengan Tuhan itu kan nyaman loh, Pak. Kita dikasih banyak ya puji Tuhan, kita dapat sedikit ya puji Tuhan, gitu. Itu satu. Terus yang kedua, kita sendiri tidak memberi peluang. Satu, dekat sama Tuhan, kita nggak memberi peluang pada malaikat kegelapan tadi atau roh jahat tadi. Karena roh jahat itu nggak akan masuk kalau nggak ada pintunya, Pak. Ya, jadi salah satu pintu untuk masuk itu tadi akar pahit, sombong, akar pahit, sakit hati, nah gitu. Dendam. Padahal sebenarnya, Pak, saya belajar juga kenapa kita dirugikan, kita dendam nggak boleh, marah nggak boleh. Nah itu, Pak. Nah, jadi kalau memang kita pengen Tuhan berpihak pada kita, ya kita bisa itu, Pak. Nggak dendam, nggak akar pahit, nggak sakit hati. Baru Tuhan berpihak pada kita, itu satu. Terus yang kedua, kalau orang dendam sama kita, orang nggak baik sama kita, sebetulnya berkat orang itu ngalirnya ke kita, Pak. Kalau dari sisi Alkitab, Pak, ya, karena saya pendeta pasti contohnya Alkitab. Yeah. Itu Daud itu sangat mengasihi Saul, tapi Saul membenci Daud, berikhtiar berkali-kali mau bunuh Daud. Padahal kalau dipikir Daud itu adalah menantunya, gitu. Tetapi Daud mengasihi mertuanya. Dia punya kesempatan untuk membunuh, dia nggak membunuh. Nah, kenapa? Karena dia dekat sama Tuhan, akhirnya kan Tuhan membentengi, Tuhan memberikan kemampuan. Manusia itu kalau nggak ada kemampuan dari Tuhan kan mana bisa, Pak? Orang mengancam kita, membunuh kita lalu kita biarkan, kan? Betul, gitu. Pak. Terus yang kedua yang harus kita pahami, kalau orang benci sama kita, orang dendam sama kita, atau punya maksud jelek sama kita, itu berkatnya dia tuh ngalir ke kita, gitu, Pak. Dalam alam roh tuh ngalir ke kita. Ya, kalau di dalam apa ya? Di dalam kebiasaan kita kayaknya hampir sama lah. Jadi bahwa apa yang kita tabur kan kita tuai, gitu. Betul. Gitu. Jadi tatkala kita menabur baik, nanti yang mesti berkat untuk orang itu karena dia punya niat jahat itu bisa ngalirin ke kita. Jadi makanya kita bisa mengampuni siapapun, Pak. Karena kalau di dalam Alkitab katakan kalau kita nggak bisa mengampuni orang, Tuhan juga nggak mau mengampuni dosa kita, gitu. Jadi kalau kita pengen Tuhan mengampuni dosa kita, ya kita harus bisa mengampuni kesalahan orang lain. Kenapa diciptakan manusia dan Tuhan selalu menciptakan kebaikan, tetapi Tuhan juga menciptakan dosa itu, Pak?
Ya, jadi Tuhan itu nggak menciptakan dosa. Tuhan itu menciptakan yang baik-baik tadi. Tapi iblislah, manusialah yang dia punya, ya, yang dia mempunyai, dia yang mempunyai keinginan untuk melakukan kejahatan tadi. Gitu. Jadi Tuhan nggak pernah menciptakan kejahatan, tidak. Tapi iblis tadi, Tuhan memberikan pilihan, Pak ya. Ya. Atas sifat Tuhan yang Maha Pemurah. Ya, jadi Tuhan itu memberikan hak pribil kepada manusia dia untuk memilih itu, Pak. Itu hebatnya Tuhan, Pak ya. Ya, jadi dia tidak menciptakan manusia yang kayak boneka. Tapi Tuhan menciptakan manusia diberikan hak pilih. Itu. Ya, kalau dan menyediakan dan mengizinkan, Pak ya. Kamu berbuat baik diizinkan, Ya. berbuat tidak baik diizinkan juga. Karena memang Tuhan itu menciptakan manusia tidak sama dengan robot kan gitu. Itu manusia tuh punya hak untuk memilih tadi. Kalau boleh saya bicara, Pak. Yeah. Tuhan ciptakanlah kebaikan. Yeah. Jangan izinkan kejahatan itu ada di bumi ini. Ya. Boleh nggak seperti itu, Pak? Ya tidak bisa, Pak, karena itu memang iblislah yang menularkan yang jahat tadi. Itu dia akan cari pengikut sebanyak-banyaknya di neraka, nanti banyak pengikutnya. Nah sekarang kita mendoakan seperti saya sebagai hamba Tuhan, sebagai pendeta, selalu pasti mendoakan untuk Bali, selalu mendoakan untuk Indonesia, supaya apa? Supaya mereka bisa damai dengan Tuhan, bisa mereka damai dengan Tuhan, mereka damai dengan diri sendiri, mereka damai dengan sesama, dan akhirnya damai dengan alam, sehingga seperti doa Tuhan Yesus katakan, ya di bumi seperti di surga. Gitu. Paham saya, Pak. Ya, ya. Tapi ada yang saya mau tanyakan, sifat-sifat manusia yang frustasi, Pak. Ya, ya, ya. Tadi ada kata-kata Bapak Pendeta yang menarik. Bagaimana supaya Tuhan berpihak kepada kita? Ya, ya. Banyak umat, terutama kita bicara tentang di Kristen, Pak. Ya. Banyak umat yang sudah berdoa, yang sudah berbuat baik, Pak. Ya. Kesehariannya berdoa terus. Tapi kok hidupnya masih susah itu loh, Pak. Apakah Tuhan tidak berpihak kepada mereka sehingga mereka memiliki kadang-kadang sifat-sifat frustasi atas apa yang sudah mereka lakukan itu, Pak? Iya. Jadi untuk orang berhasil itu kan ada beberapa hal yang harus mendukung kan, Pak. Sama dengan orang punya bisnis itu kan, kenapa kok bisa berhasil? Ya karena kerja keras, karena iklannya bagus, karena dia tekun terus menerus, tidak pantang menyerah dan sebagainya dan sebagainya. Demikian juga manusia seperti itu. Jadi, tapi kenapa ada manusia yang susah dan sebagainya dan sebagainya? Yang pertama juga kembali karena pilihan tadi. Ya artinya, Pak, ini Mak bicara, manusia itu walaupun nggak bertuhan, Pak, ini Mak bicara, dia bisa berhasil, Pak. Tanpa Tuhan pun bisa berhasil. Contohnya siapa? Ya negara-negara komunis, Pak. Betul. Dia nggak punya Tuhan tuh, Pak. Nah itu. Ya dia kerja keras, dia berhasil. Nah kalau di dalam kekristenan kita bukan hanya berhasil tapi juga diberkati. Berbeda dengan berhasil dengan diberkati. Kalau diberkati itu artinya melibatkan Tuhan dengan apa yang kita kerjakan. Sehingga tatkala kita berhasil, itu dia menyadari tidak lepas bahwa itu karena Bapak tadi bilang anugerah Tuhan tadi. Seperti itu. Jadi, dan juga Bapak juga saya sudah pasti lihat beberapa waktu yang lalu kan ditemukan orang yang mabuk di jalan, nggak berpakaian. Betul. Udah susah lagi kan, Pak? Udah susah, mabuk lagi. Aduh. Nah itu, Pak. Nah itu kan, ya itu pilihan dia. Begitu. Orang tanpa Tuhan aja bisa berhasil kok. Maksud dia punya agama nggak berhasil, kasarnya kan, Pak. Nah makanya kalau saya
membina yang di dalam, bahwa kamu jangan bangga kalau kamu jadi Kristen, karena kamu jangan bangga kalau kamu punya kalung salib, tapi banggalah kalau hidupmu itu berubah dan menjadi berkat. Kalau dia hidupnya berubah dan menjadi berkat, masa sih nggak diberkati, Pak? Betul. Masa Tuhan nggak berpihak sama kita? Nggak mungkin lah gitu. Wong tadi aja orang nggak punya Tuhan bisa berhasil kok. Kan gitu, Pak. Makanya apalagi akhir-akhir ini saya kira menjadi rumor di Bali yang tentang saudara-saudara kita itu yang harus dipahami, bahwa untuk berhasil itu bukan hanya doa saja gitu loh. Itu hanya satu poin, Pak. Kan harus doa, tapi harus taat, tapi harus kerja keras. Itu kan satu paket, nggak bisa dipisahkan kan, Pak. Betul. Kalau hanya doa saja tanpa kerja keras, Alkitab katakan bahwa itu lebih naib daripada orang nggak bertuhan gitu. Orang nggak bertuhan aja kerja keras kok. Kalau ini berdoa saja tanpa kerja, kan berarti dia tidak melakukan bagian dia. Kan ada bagian Tuhan dan bagian dia. Bagian dia ya berdoa, bagian dia ya bekerja, bagian dia juga menjadi berkat dengan apa yang dia kerjakannya. Bagian Tuhan memberkati. Ya kan? Memberkati itu artinya, kalau dalam bahasa yang lain itu memberkahi. Memberkahi itu artinya walaupun uangnya nggak banyak tapi bisa merasa cukup. Walaupun uangnya nggak banyak tapi anak-anak bisa sekolah. Jadi berkat itu awet, Pak. Walaupun banyak uang tapi tetap hormat sama orang tua. Banyak uang, alamat pulangnya nggak lupa. Ini orang kalau udah kaya kadang-kadang alamat pulang aja lupa loh, Pak. Bukan lupa, Pak. Pura-pura lupa. Oh. Minta maaf saya, Pak. Itu. Wah, ada kata-kata menarik, Pak. Iya. Saya senang dengar ini. Kalau mau Tuhan memberkati dirimu, jadilah berkat atas kehidupanmu. Berarti kita harus menabur dulu, baru kita diberikan oleh Tuhan itu, Pak ya. Wah, itu kata-kata Bapak itu luar biasa itu. Kadang-kadang orang berdoa itu, Tuhan berkati saya, berkati pekerjaan saya, berkati bisnis saya. Itu bagus, itu baik, tapi nggak terlalu menarik hati Tuhan, Pak itu. Karena apa? Fokusnya kita. Tuhan tuh lebih tertarik dengan kalau kita ini mau jadi berkat. Misalkan Tuhan, jadikan aku berkat melalui pekerjaan yang aku lakukan. Itu Tuhan lebih tertarik, Pak. Dia nggak fokus kepada dirinya sendiri. Dan Tuhan memberkati orang seperti itu bisa berlimpah. Karena apa? Dia nggak fokus pada diri sendiri. Tapi dia fokus kepada lingkungannya, Pak. Nah itu, Pak. Nah untuk kalau di dalam kekristenan itu kita diciptakan untuk menjadi terang dan garam dunia. Makanya waktu kami COVID itu, walaupun gereja saya masih kecil, Pak. Nanti Bapak bisa lihat juga biar di sana. Amin, Pak. Itu kita kesana. Waktu COVID itu kami selama 2 tahun lebih untuk bagi-bagi makanan itu. Padahal jemaat kami orang-orang sederhana. Tapi justru keindahannya di sana. Tatkala kami dengan kesederhanaan kami bisa menjadi berkat. Jadi yang Bapak tadi katakan itu sangat luar biasa. Jadi Tuhan mau supaya kita menjadi berkat. Kita diberkati untuk menjadi berkat itu. Kalau diberkati tok, Tuhan nggak terlalu tertarik, karena itu fokusnya pada diri sendiri. Tapi kalau kita menjadi berkat, Tuhan senang, Pak. Itu kita peduli dengan lingkungan. Mungkin ini kan hasil kerja keras saya. Loh. Orang miskin tuh lebih banyak kerja keras, Pak, daripada orang kaya. Gitu kan. Tapi keberhasilan itu memang dari Tuhan kan, Pak. Betul. Ya memang kerja juga salah satu poin, tapi yang membuat berhasil itu dari Tuhan. Kalau firman Tuhan katakan dalam kitab Mazmur bahwa berkat Tuhanlah yang menjadikan kita kaya, susah payah tidak menambahinya. Nah di sini bukan berarti kita malas, bukan berarti gitu. Maksudnya tatkala kita berhasil, kita harus tahu bahwa semua itu karena berkat Tuhan, karena pertolongan Tuhan.
Kalau bukan karena pertolongan Tuhan, kadang-kadang kita manusia itu yang sombongnya, padahal kalau sarapnya dijepit satu selesai itu. Itu kembali sifat takabur manusia, itulah, Pak. Ya. Kan kalau dari kami kalau Dialek Kristen itu kan lebih berkat memberi daripada menerima. Tapi juga harus tahu ada waktunya memberi, ada waktunya menerima. Dan untuk waktunya menerima itu juga nggak gampang, Mak. Makanya dari dinas sosial itu mau buat istilah itu agak sulit juga, karena bicara orang yang kurang itu kan sensitif, Pak. Misalkan bantuan untuk orang miskin, kadang-kadang bingung juga. Bantuan orang berkekurangan atau bantuan untuk apa gitu. Gitu. Jadi untuk menerima itu kan juga gampang, Pak. Betul. Gitu. Makanya kalau kita ngomong dengan orang-orang yang masih belum beruntung itu ya kita ngomongnya juga harus hati-hati, Pak. Hati-hati. Kalau saya sering pakai, Pak, bantuan kepada yang membutuhkan. Nah, 100 itu, Pak. Iya. Tapi Indonesia itu kalau ada tulisan kayak gitu semua butuh itu, Pak. Kembali ke orangnya tadi. Nah, di situ, Pak. Iya. Pak Pendeta, sekarang kan sebentar lagi Natal. Iya. Sekarang tanggal 24 Desember 2024. Besok Natal, Pak. 25 Desember 2024. Ya. Saya mengucapkan, Pak, selamat Hari Natal. Terima kasih, Tuhan berkati. Semoga kita semua menjadi manusia-manusia yang bisa menjadi berkat. Betul, Pak. Supaya Tuhan memberkati kita. Amin. Tetap bisnis nih, Pak. Iya. Memberi berharap mendapatkan. Katanya itu tidak ikhlas, tapi kita perlu belajar untuk menjadi ikhlas, Pak. Iya. Kalau di dalam kekristenan kami arahkan, Pak, jemaat itu memberi bukan karena pengen diberkati. Tapi yang lebih kuat itu adalah kita memberi sebagai ungkapan syukur karena kita sudah diberkati. Memberi sebagai ungkapan syukur karena kita sudah diberkati. Ya. Ini saya mencoba untuk menanamkan dalam diri saya, Pak. Saya suka kata-kata itu karena saya banyak ikut komunitas, Pak. Kita mesti belajar ikhlas tuh kadang-kadang perlu latihan ternyata, Pak. Betul, Pak. Makanya kan perbuatan baik kita tuh seringkali dinilai Tuhan kan, kalau itu perbuatan baik kita seringkali dinilai itu kualitasnya rendah kalau fokusnya itu diri kita. Memberi juga fokusnya bisa untuk diri kita loh. Ya. Contohnya, Pak, misalkan kalau di daerah lain ya, mudah-mudahan di Bali nggak, Pak, ya. Betul. Artinya kalau mau pilkada, itu banyak harapan. Wah, banyak amplop yang berseliweran lah gitu. Tapi serangan pajar, Pak. Ya, itu. Sekarang ditambah, Pak, serangan sore, serangan malam. Nah, itu karena apa, Pak? Itu berbuat baik kayaknya, tapi itu fokusnya ke dia. Betul, bukan kepada lingkungannya, Pak. Ya, kita berbuat baiknya sebagai ungkapan syukur pada Tuhan, karena Tuhan sudah memberkati. Kalau makna Natal, Pak, tahun ini, Pak. Ya. Apa maknanya, Pak? Kalau di gereja kami temanya Natal tahun ini adalah bergembira karena Tuhan. Bergembira karena Tuhan. Ya. Artinya, Pak, atau pendalamannya? Kalau bergembira karena faktor yang lain kan bisa berubah, Pak. Kita bergembira karena pasangan hidup. Nah, suatu saat tatkala sesuatu yang terjadi bisa kita nggak bergembira lagi karena pasangan hidupnya meninggal, atau kita bergembira karena harta, ya suatu saat bisa terjadi sesuatu pada bisnis kita misalkan, itu juga bisa orang kehilangan damai sejahtera. Bahkan COVID itu di hotel apa itu saya pernah lihat sampai dia tidur di bawah pohon karena krisis hotelnya tidak jalan lagi waktu COVID kan, Pak. Betul. Yaitu jadi bergembira karena faktor yang lain tadi, yang fana atau yang sementara tadi, itu nggak kuat, Pak. Jadi kita bergembira karena Tuhan, karena anugerah Tuhan. Nah, itu yang lebih kuat. Jadi artinya walaupun kita punya uang, nggak punya uang, atau kita punya kedudukan atau
suatu saat nggak kedudukan lagi, artinya diganti orang lain, tidak masalah karena kita gembira karena Tuhan. Gitu. Begitu. Ada doa yang sering saya sampaikan Pak Iya. ke Tuhan. Iya. Tapi ini saya agak merinding mendengar bergembira karena Tuhan. Karena doa saya sering Pak, Iya. ya Tuhan, apa yang kau miliki, izinkan saya untuk memilikinya dan mengelolanya Pak. Iya. Dan saya bergembira atas seizin Tuhan tersebut. Iya. Ya, walaupun Bapak nggak doa, memang dunia diciptakan untuk kita ini, Pak. Nah di situ Pak. Ya, dunia memang diciptakan untuk manusia karena Tuhan nggak butuh dunia ini. Ya, Tuhan butuh kita. Tuhan tidak butuh dunia ini Pak. Nah, dia butuh kita. Yang butuh dunia itu kita, Pak. Gitu. Nah, tapi yang Tuhan butuhkan tuh kita, manusia. Nah, kenapa Tuhan butuh kita? Karena Tuhan itu berkuasa. Tuhan tuh nggak bisa menyembah dirinya sendiri, Pak. Dia butuh manusia yang mau menyembah Tuhan. Nah, manusia ini mau menyembah Tuhan kalau dia menyadari keberadaan dia sebagai Tuhan yang Maha Kuasa yang memang layak. Dan yang kedua, kita juga menyadari keberadaan kita sebagai manusia yang nggak bisa dibanggakan apapun gitu. Itu. Jadi tadi yang Bapak tadi katakan bahwa apa tadi? Apa yang kau miliki? Ya. Nah, ini nanti kembali kepada kepercayaan, Pak. Doa itu kembali kepercayaan. Keyakinan Pak. Ya, bukan kepercayaan, Pak. Kepercayaan Pak ya. Ya, masalah tanggung jawab. Misalkan kalau Bapak bisa dipercaya oleh Tuhan mengelola uang 2 miliar, ya Tuhan akan percayakan 3 miliar, 5 miliar, 10 miliar gitu kan. Tapi kalau misalkan dipercayakan berkat itu lalu kita nggak bisa dipercaya mengelola dengan baik, ya itu ya Tuhan nggak percayakan banyak pada kita sesuai dengan kemampuan kita. Begitu. Jadi kalau ada orang berdoa kenapa ini dijawab, ini nggak bisa dijawab, itu masalah kepercayaan. Kepercayaan atas Tanggung jawab tadi. Kalau misalkan Bapak punya karyawan, kok ini bisa dipercaya banyak, tugasnya banyak, gajinya banyak juga, karena itu dia punya tanggung jawabnya bagus. Gitu. Ya. Oh Tuhan juga demikian Pak ya. Ya seperti itu. Sebenarnya Tuhan, kita seperti Tuhan sebenarnya Pak. Itu. Bergembira karena Tuhan. Ya. Jadi ya seneng lah kalau punya mobil, seneng lah punya keluarga, seneng itu semua. Tapi itu tadi kalau semuanya itu sifatnya fana. Semakin kita mencintai apa yang kita miliki, resikonya semakin sakit, Pak. Atas kehilangan tersebut. Iya, Pak. Fana Pak. Iya, makanya kalau misalkan kita mencintai suami atau istri lebih dari Tuhan, tanda petik, Pak ya. Biasanya kalau suaminya mati, istrinya nggak lama mati juga itu. Itu. Betul itu Pak. Iya, betul. Makanya demikian juga loh, mencintai hartanya, berpikir karena harta. Kala krisis kemarin ya ada yang gila juga gitu Pak. Betul. Gitu. Nah saya berharap, saya doa Pak Arta semakin diberkati Tuhan, semakin dekat sama Tuhan, semakin jadi berkat. Amin Pak. Gitu. Amin. Pak Pendeta, apa harapan Bapak? Ya. Terutama masyarakat di Bali ini Pak. Ya. Harapan saya untuk masyarakat di Bali ya kita bersyukur kita punya banyak kesempatan, kita tinggal di Bali. Jadi walaupun saya orang Jawa gitu kan, biasanya kalau kita merantau kan jadi pegawai, ini contoh kecil aja Pak, contoh pegawai negeri kan sulit kan Pak. Betul. Tapi kenyataannya enggak, anak saya bisa jadi PNS juga, istri saya juga bisa kerja juga di PNS juga. Jadi di situ artinya oknum sih selalu ada, Pak. Oknum itu selalu ada. Tetapi kalau lihat dari bobotnya, Bali ini sangat toleransi tadi, sangat welcome dengan pendatang. Iya, dengan pendatang.
Begitu. Wah, tidak terasa Pak. Ini 1 jam lebih dari tadi saya dikasih tanda. Ya. Izin Pak, sebelum kita akhiri, izin Pak, kita sama-sama berdoa di sini supaya kami diberkati, Amin. Dan supaya menjadi berkat, Amin. Dan di Bali supaya benar-benar ada manfaatlah kami Pak. Amin. Izin Pak Pendeta, silakan pimpin doa sebentar sebelum kita akhiri ini Pak. Ya, Silakan Pak. Kita akan berdoa masing-masing, dan kepada yang beragama Kristen saya akan pandu dalam doa. Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa saat ini. Hamba bersyukur bisa bertemu dengan Bapak Arta dan juga stafnya. Kami berdoa untuk mereka sesuai dengan kerinduan mereka, supaya mereka menjadi berkat. Biarlah apa yang mereka lakukan menjadi berkat bagi orang lain, menjadi berkat bagi sesama, sehingga mereka semakin hari semakin diberkati oleh Tuhan. Dan Tuhan katakan supaya kami berdoa untuk semua orang. Jadi kami berdoa saat ini sesuai dengan firman Tuhan, berdoa bagi masyarakat di Bali. Berikan keamanan untuk di Bali, berikan damai sejahtera di Bali, berikan kerukunan untuk di Bali. Demikian juga untuk para aparat pemerintah, mulai dari Bapak Gubernur, Wakil, sampai aparat yang paling dekat dengan rakyat, baik tingkat pusat maupun tingkat desa, sampai klien dinas, klien adat. Biarlah Tuhan yang memberkati, sehingga Bali menjadi percontohan bagi pulau-pulau yang lain, bagi provinsi-provinsi yang lain tentang toleransi, sehingga Indonesia betul-betul diberkati oleh Tuhan. Betapa indahnya kami tinggal di Bali. Kami bisa saling menopang, saling membantu, saling mendoakan, saling duduk bersama menyambut beraya, sehingga kami boleh menikmati keindahan-keindahan di dalam keberbedaan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Kami ucap syukur di hari Natal ini. Kasih Tuhan, kami diingatkan tentang kasih Tuhan, karena Engkau mengasihi manusia, maka Engkau menyelamatkan manusia, padahal manusia itu telah berbuat jahat. Kenapa? Karena Engkau memang Allah yang punya sifat kasih. Engkau tidak rela apabila manusia yang jahat itu masuk neraka, tetapi Engkau datang menjelma menjadi manusia untuk menyelamatkan kami orang berdosa dan diselamatkan. Biarlah di Pulau Bali sekali lagi dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan, dipenuhi dengan damai sejahtera dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur, kami menyerahkan doa kami dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Pak Pendeta, terima kasih banyak. Sama-sama. Semoga kita semua menjadi berkat dan diberkati sama Tuhan. Amin.